Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang artikel konseptual dengan judul Kesalahan Berbahasa dalam Laporan Praktikum Tutor Hewan Mahasiswa Semester 2 Universitas Pasundan tahun 2022. Teman-teman, sebelum kita ke materi, mari kita perkenalkan dulu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Ibu Profesor Dr. Fismaya Daniyanti Magister Pendidikan dan Ibu Yeni Chania Puspita Sarjana Teknik Magister Pendidikan. Setelah kita mengetahui nama dosen pengampu kita, mari kita perkenalkan dari kelompok 2, yakni ada Kiki Nurasana dengan NIM 215040037, Riri Nisrina 215040045, Vina Sagita dengan NIM 215040057, Muhammad Muklis dengan NIM 215040038, dan Siti Nurmalasari dengan NIM 215040054. Nah teman-teman, kita memasuki ke materi struktur artikel konseptual. Struktur artikel konseptual memiliki 5 bagian. Yang pertama abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga tinjauan pustaka, yang keempat pembahasan, dan yang kelima adalah kesimpulan. Sebelum kita menguraikan 5 bagian dari struktur artikel konseptual, mari kita mengetahui dulu judul dari artikel yang kelompok kami buat, yaitu Kesalahan Berbahasa dalam Laporan Praktikum Tutor Hewan Mahasiswa Semester 2 Universitas Pasundan tahun 2022. Disusun oleh Kiki Nurasana, Vina Sagita, Riri Nisrina, Muhammad Muklis, dan Siti Nurmalasari. Fakultas Keguruan dalam Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan, email kikinurasana123@gmail.com. Untuk pembahasan yang pertama dari artikel konseptual yang berjudul Kesalahan Berbahasa dalam Laporan Praktikum Struktur Hewan Mahasiswa Semester 2 Universitas Pasundan tahun 2022, yakni bagian abstrak. Abstrak berisikan spasi yang berjarak 1.0 dengan maksimal 150 kata dan memuat tujuan, latar belakang, dan rumusan masalah. Dari contoh yang kami buat, untuk tujuannya yaitu untuk menganalisis kesalahan berbahasa dan menyempurnakan mengikuti ketentuan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Untuk latar belakang dari abstrak tersebut ialah penyebab dalam terjadinya kesalahan pemakaian bahasa Indonesia yang disebabkan oleh faktor adanya keterbatasan dalam penyampaian materi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan untuk rumusan masalahnya yaitu terjadinya beberapa kesalahan seperti yang pertama, kesalahan dalam penggunaan huruf kapital, yang kedua, kesalahan dalam penulisan kata depan seperti di, ke, dan dari, dan yang ketiga, kesalahan dalam penggunaan tanda baca seperti koma dan titik. Untuk artikel yang kami buat menggunakan 100 kata dan berjarak 1.0. Oke teman-teman, pada bagian kedua yaitu pendahuluan. Pendahuluan berisikan latar belakang, permasalahan, gambaran tentang tujuan, dan metode. Untuk contoh dari kami, bisa teman-teman lihat pada layar. Bagian latar belakang, yakni bahasa Indonesia adalah bahasa yang memenuhi faktor-faktor komunikasi. Dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan, kita menggunakan keterampilan berbahasa yang telah dimiliki. Meskipun setiap orang memiliki tingkatan atau kualitas yang berbeda-beda. Orang yang memiliki keterampilan berbahasa secara optimal, setiap tujuan komunikasinya akan dapat dengan mudah tercapai. Lain halnya bagi orang yang memiliki tingkat keterampilan bahasa lemah. Dalam melakukan komunikasi, bukan tujuannya yang akan tercapai, tetapi justru akan sering timbul kesalahpahaman antara penutur dan mitra tuturnya. Selanjutnya, bagian permasalahan yaitu keterampilan menulis merupakan kemampuan yang paling sulit dan paling akhir dikuasai. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Javed, Juan, dan Najali pada tahun 2013, bahwa kemampuan menulis lebih sulit dibandingkan dengan kemampuan berbahasa lainnya. Hal ini disebabkan kemampuan menulis menghendaki penguasaan berbagai unsur kebahasaan dan unsur di luar bahasa itu sendiri yang akan menjadi karangan. Baik unsur bahasa maupun unsur isi haruslah terjalin sedemikian rupa sehingga menghasilkan karangan yang runtut dan padu. Bahasa Indonesia ragam tulis digunakan baik dalam tulisan resmi seperti laporan, penggunaan kalimat yang teratur dan lengkap serta penggunaan ejaan yang cermat sangat diperlukan.
Lalu, pada bagian gambaran tentang tujuan, berisikan dalam hal ini, penulis menemukan kesalahan berbahasa dalam laporan praktikum struktur hewan mahasiswa semester 2 Universitas Pasundan tahun 2022. Kesalahan tersebut meliputi yang pertama, kesalahan dalam penggunaan huruf kapital, yang kedua, kesalahan dalam penulisan kata depan seperti di, ke, dan dari, dan yang ketiga, kesalahan dalam penggunaan tanda baca seperti koma dan titik. Dan yang terakhir, pada bagian metode berisikan berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan yang dicapai dalam penulisan artikel ini adalah menganalisis kesalahan berbahasa dan menyempurnakan mengikuti ketentuan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Nah teman-teman, setelah kita mempelajari bagian pendahuluan, selanjutnya kita akan mempelajari bagian tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ini, berisikan ulasan teoritis tentang dasar pemikiran yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Bisa teman-teman lihat contoh artikel yang kami buat pada layar. Nah, pada tinjauan pustaka ini, berisikan beberapa faktor yang menjadi penyebab dalam terjadinya kesalahan pemakaian bahasa Indonesia disebabkan oleh faktor adanya keterbatasan dalam penyampaian materi pemakaian bahasa yang baik dan benar, serta adanya sikap kurang teliti dan kurang peduli dengan pemakaian kaidah-kaidah bahasa dalam tulisan. Adanya kesalahan berbahasa dalam penulisan laporan praktikum harus diatasi agar dalam penulisan laporan praktikum selanjutnya tidak terjadi lagi kesalahan berbahasa yang sama. Paling tidak, kesalahan berbahasa tersebut dapat dikurangi sekecil-kecilnya. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi atau meminimalisir kesalahan berbahasa Indonesia adalah dengan meningkatkan penguasaan kaidah bahasa pada mahasiswa. Menulis tanpa disertai penerapan kaidah berbahasa yang tepat belum bisa dikatakan berhasil sesuai tujuan. Pemahaman kaidah berbahasa ini meliputi penerapan ejaan, diksi, dan kalimat yang tepat dan dapat dipahami oleh pembaca. Untuk mencapai tujuan yang telah disebutkan di awal, analisis kesalahan berbahasa dalam laporan praktikum struktur hewan mahasiswa semester 2 Universitas Pasundan tahun 2022 menggunakan laporan-laporan praktikum dari setiap kelompok di kelas B. Data dikumpulkan dengan cara mengkaji dokumen yang berupa laporan praktikum dan melakukan in-depth interview atau wawancara mendalam dengan beberapa mahasiswa kelas B. Namun, data yang diambil hanya dari kelompok 4 praktikum 7. Dari hasil kajian tersebut diperoleh beberapa kesalahan, yaitu yang pertama, kesalahan dalam penggunaan huruf kapital, yang kedua, kesalahan dalam penulisan kata depan seperti di, ke, dan dari, dan yang ketiga, kesalahan dalam penggunaan tanda baca seperti koma dan titik. Selanjutnya, data divalidasi dengan menggunakan teknik triangulasi dan review informan melalui analisis interaktif yang terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama pengumpulan data, yang kedua reduksi data, yang ketiga penyajian data, dan yang keempat penarikan simpulan atau verifikasi. Wah teman-teman, kita sampai pada inti artikel yaitu pembahasan. Pembahasan berisikan penjelasan-penjelasan masalah dengan disertai pemecahannya. Bisa teman-teman lihat contoh pembahasan yang kami buat pada layar. Berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, pada pembahasan ini dipaparkan bentuk-bentuk kesalahan berbahasa yang ditemukan dalam laporan praktikum struktur hewan mahasiswa semester 2 Universitas Pasundan tahun 2022. Nah, berikut ini analisis dan penyempurnaan kesalahan dalam laporan praktikum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Yang pertama, kesalahan dalam penggunaan huruf kapital. Ditinjau dari segi bahasa, penulisan yang tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada awal kalimat atau setelah tanda titik. Bisa teman-teman lihat pada kalimat nomor 1 dan 2. Sebelum dan sesudah diperbaiki. Sebelum kalimat tersebut diperbaiki, huruf awal kalimat tersebut belum menggunakan huruf kapital. Sedangkan sesudah diperbaiki, kalimat tersebut menggunakan huruf kapital pada awal kalimat. Yang kedua, kesalahan dalam penulisan kata depan seperti di, ke, dan dari. Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB, kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata seperti kepada dan daripada. Dari kata depan jika diikuti oleh kata yang menunjukkan kata tempat, maka penulisannya harus dipisah. Dan yang ketiga, kesalahan dalam penggunaan tanda baca seperti koma dan titik.
sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia bahwa tanda titik digunakan di akhir kalimat kecuali pada kalimat interrogatif dan persuasif. Dan untuk tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat yang terdapat pada awal kalimat, termasuk di dalamnya oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, dan akan tetapi. Bagian terakhir dari artikel konseptual adalah kesimpulan. Kesimpulan berisikan uraian bahwa pokok persoalan yang disajikan telah diperlakukan sedemikian rupa dengan hasil yang telah disajikan pada pembahasan, diikuti dengan saran baik secara teoritis maupun praktis. Kesimpulan yang telah kami buat yaitu kesimpulan dari artikel ini adalah kesalahan berbahasa yang terdapat pada laporan praktikum Struktur Hewan mahasiswa semester 2 Universitas Pasundan tahun 2022 meliputi 1. Kesalahan dalam penggunaan huruf kapital. 2. Kesalahan dalam penulisan kata depan seperti di, ke, dan dari. 3. Kesalahan dalam penggunaan tanda baca seperti koma dan titik. Kesalahan-kesalahan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama, kurangnya pengetahuan tentang kaidah bahasa Indonesia. Kedua, mahasiswa kurang mengerti penjelasan dari dosen tentang penggunaan berbahasa. Ketiga, kurangnya pembahasan materi dasar dari dosen mengenai tanda baca. Untuk meminimalisir faktor-faktor tersebut, hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa harus memperluas pengetahuan tentang kaidah bahasa Indonesia. Diharapkan lebih memperhatikan saat dosen sedang menjelaskan materi, aktif bertanya jika mengalami kesulitan, dan sering berlatih menulis. Kedua, dosen hendaknya menjelaskan kembali materi yang belum dipahami siswa, senantiasa membenarkan kesalahan berbahasa, disertai dengan analisis pembahasannya. Ketiga, baik dari dosen maupun mahasiswa harus sama-sama aktif, baik sebagai penanya atau penjawab tentang materi dasar. Wah, kita sudah selesai ya menyampaikan materi mengenai struktur artikel konseptual, mulai dari abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan kesimpulan. Kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan, baik dari tutur kata kami ataupun dari pembahasan materi yang kami sampaikan, kami mengucapkan mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.